Biasanya kita berpekan, tapi karena berkelar berganti kitabnya, kita coba tertib ya, menyelesaikan satu buku dan kitab. Nanti kita apa lagi kita kaji, apakah masalah tauhid, apakah masalah fikih, apakah tafsir sama yang itu ya, atau apa nanti kita akan membaca pada ya. Sekarang kita adalah menyelesaikan hadis kita, hadis yang ke-29 insyaallah. Ya paling nggak nyampe akhir tahun sampai selesai ya, selesai ya, jadi biasa berdoa kan setelah sekali, tapi nanti kalau sekiranya saya ada halangan ya saya akan kasih kabar ya, saat sebelumnya saya kasih kabar ya, karena ada juga beberapa agenda saya yang kayaknya saya buat 2 minggu sekali juga karena mengikuti agenda di sini ya, ada beberapa, tapi insyaallah selagi saya ada kesempatan kita akan isi ya kajian kita maksudnya. Bapak sekalian, kemarin kita sudah bicara tentang surah 28, yaitu sebuah nasihat dari Rasulullah, di mana kita sudah kaji bahwa nasihat kemarin adalah nasihat perpisahannya. Jadi tidak berapa lama Rasulullah bersabda dalam hadis itu, kalau juga Rasulullah meninggal dunia. Jadi ada pesan-pesan yang kemarin sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, terutama apa, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendengarkan perintah. Dan kita sudah bahas kemarin masalah kepemimpinan, masalah pemerintahan, di mana kita harus patuh dan tunduk pada pemerintah yang sah, karena jika kita tidak tunduk dan patuh pada pemerintah yang sah, secara hakikat berarti kita menentang syariat Islam. Cuma selagi perintah itu perintah yang baik, perintah yang bermaslahat, perintah yang membawa kedamaian, kita ikuti. Namun kalau perintah itu membawa kemaksiatan, membawa kemudaratan, kehancuran, maka tidak boleh kita turuti. Baik, berikutnya yaitu hadis ke-29 tentang amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Tsumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-shawmu jannatun was sadaqatu tudkhul khati'ata kama yudfa'u ma'u an-nar wa salatu rajuli fi jawfil layli. Tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balaghu ya'malun. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa bi sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri Islam wa amuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah. Fakhadat lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala taqilatka ummuka wa hal yaqubbun nasa fin nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Lumayan panjang ya, hadisnya lumayan panjang ya, nanti kita akan coba kaji satu persatu, mudah-mudahan kita bisa memahami. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kita pernah singgung sahabat Mu'adz bin Jabal ini adalah suatu sahabat yang saat itu Allah kirim ke negeri Yaman untuk menyebarkan dakwah Islam.
Dimana ketika Mu'adz bin Jabal mau berangkat sudah naik kuda, terus dipanggil oleh Rasulullah, ya Mu'adz, bagaimana kamu kalau nanti ke Yaman, cara kamu menentukan hukum? Kata Mu'adz, saya akan menggunakan firman Allah. Jika hal itu tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Saya akan menggunakan hadis-hadis Rasulullah. Terus andaikan tidak ada di dalam hadis, bagaimana? Kata Mu'adz, saya akan beristihad dengan kemampuan saya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kata Rasulullah, jika ijtihadmu benar, kamu mendapatkan 2. Jika salah, dapat 1. Nah, ini salah satu dalil kenapa baik para ulama, para sahabat itu kadang-kadang melakukan sebuah ibadah walaupun tidak ada hadis, tapi selagi perbuatan itu tidak melanggar syariat, disebut istihad, itu dibolehkan. Karena Rasulullah pun memberikan lampu hijau kepada Mu'adz bin Jabal ketika tidak ada hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Mu'adz bin Jabal pun diberikan izin untuk beristihad atau menentukan hukum berdasarkan pemikiran dia yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang berdasarkan syariat. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Qultu, aku bertanya, meminta pada Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, kasih tahu aku apakah amal-amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk nih, sedang santai, datang Mu'adz bin Jabal, ya, minta nasihat. Minta nasihat kepada Rasulullah, di mana nasihatnya itu minta dikasih tahu amal-amal apa saja sih yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan ke neraka. Jadi para sahabat itu ketika bertanya kepada Rasulullah pasti urusan-urusan akhirat, bukan urusan dunia. Karena kata Rasulullah, ketika ada sahabat yang lain tentang perdagangan, tentang usaha, tentang kerja, pertanian, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih paham urusan-urusan dunia. Jadi maka kalau untuk urusan-urusan dunia, Rasulullah itu angkat tangan. Karena para sahabat itu lebih paham, berdagang lebih paham, bekerja lebih paham. Urusan dunia itu urusan masing-masing. Tapi kalau urusan akhirat, nanya kepada Rasulullah. Ini pun mengajarkan ke kita, kalau kita ketemu guru kita, ketemu ustaz kita, ketemu senior kita yang kita anggap orang itu bisa memberikan nasihat, kalau ketemu mereka minta nasihat. Jadi sahabat itu kalau ketemu Rasulullah selalu minta nasihat. Nasihatnya yang membawa kebaikan khususnya untuk urusan akhirat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari sini kita ambil adalah bertanyalah pada orang yang tepat. Kita pernah bahas ya dahulu ya beberapa kali bahwa bertanyalah pada orang yang tepat. Urusan apa nih? Masalah apa nih? Kalau masalah akhirat, masalah keilmuan, masalah yang sifatnya ibadah, tanyalah kepada orang yang mengerti ilmu agama. Karena ustaz itu macam-macam Pak. Sama kayak dokter. Ada dokter mata, ada dokter THT, ada dokter paru, gitu. Ustaz pun sama. Ada ustaz yang spesialisasinya dia matanya di fikih, ada yang matangnya memang spesialisasi tauhid, ada yang spesialisasi ilmu Quran. Jadi tinggal masalah apa yang sedang kita hadapi, kita mau tanya kepada ustaz yang tepat. Kira-kira ustaz ini kalau kita punya masalah fikih, cara ibadah, ya nanyanya kepada ustaz yang paham fikih juga gitu. Jangan sampai kita nanti salah nanya, akhirnya tidak menyelesaikan sebuah masalah. Nah, saat itu Mu'adz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, minta dikasih tahu, minta diajarin amal-amal apa saja yang dapat menghantarkan ke surga dan menjauhkan dari siksa neraka. Kalau Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya pada sebuah masalah besar, urusan yang besar, urusan yang penting. Kata
Rasulullah. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah taala alaihi. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang memang dia akan memberi kemudahan untuk takut kepada Allah. Jadi gini Pak, ada orang-orang yang memang Allah pilih, Allah berikan kemudahan untuk berbuat baik. Tapi ada juga orang-orang mau berbuat baik susah. Mau berbuat baik susah. Tapi ada orang yang kalau dia mau melakukan kebaikan itu selalu ada aja kemudahannya. Allah kasih kemudahan. Kenapa bisa terjadi? Nah, ternyata kalau kita baca Quran lagi pada surah wa amma man aqqa wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, sering dengar tuh di sama tuh. Wa amma man aqqa wa taqa, dan barang siapa orang-orang yang taat dan bertakwa. Jadi kalau orang yang senantiasa bertaat, senantiasa takut kepada Allah, mau usaha ikhtiar ibadah kepada Allah, mau usaha ikhtiar kajian, mau usaha ikhtiar ke masjid, ke musola, ke orang-orang baik. Kemudian setelah dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan orang itu membenarkan keimanannya kepada Allah bil husna. Apa bil husna? Dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh. Jadi kalau orang yang ngaku beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, buktikanlah dengan bil husna, dengan amal-amal soleh, amal-amal baik. Nah, orang yang sering melakukan amal-amal baik, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan berikan kemudahan. Jadi pada hadis ini ada orang-orang yang Allah kasih kemudahan itu memang kehendak Allah, karena ternyata orang itu selalu melakukan kebaikan, selalu takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, sering beramal soleh, sering menolong orang, tidak mudah menyakiti orang. Karena dia selalu baik dan amanah, tidak menyakiti orang, kemudian dia taat pada perintah Allah, maka Allah kasih kemudahan dalam hal apa? Hal apapun, khususnya untuk menuju ke surga. Ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Apa kata Rasulullah, kalau kamu pengen ke surga, pengen dijauh dari neraka, pertama nih kata Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Jadi kalau mau ke surga, kata Rasul, pertama apa? Menyembah Allah, tidak boleh berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahajjud, wa tahajjud bait, pergi haji ke Baitullah. Nah, sebenarnya hadis ini adalah pengulangan ucapan Rasul ketika hadis Umatto yang dulu tentang hukum Islam. Yang pertama, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi aplikasi yang paling mudah menerjemahkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah adalah apa? Adalah anta'budallaha la tusyrik bihi syai'an. Jadi kalau memang benar-benar kamu mengaku bersyahadat, buktinya apa? Nah, bersyahadat itu kita bersaksi kepada Tuhan Allah dan Nabi Muhammad SAW Allah adalah kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan, tidak menyamakan dengan apapun, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Artinya kita harus ibadah secara ikhlas gitu. Bahasa mudanya apa? La ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a, itu adalah kamu beribadah dengan ikhlas. Apa ikhlas? Tidak boleh ada tendensi apapun, hanya semata-mata karena kan dalam Al-Bayyinah kita sering baca tuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina
Dan tidaklah aku perintahkan kalian beribadah kepada Allah mukhlisina, kecuali harus dengan ikhlas. Ya, makanya seringkali banyak orang-orang yang ibadahnya karena tidak ikhlas, karena sesuatu ibadah karena ilmunya, merasa pengen dibilang paling alim, merasa pengen dibilang paling tawadu, ya, merasa menolong orang karena tetangga, karena mertua, pokoknya melakukan perbuatan baik apapun tidak semata-mata karena Allah, itu namanya bukan la tusyrik bihi syai'an. Jadi ibadah pada Allah tidak memusyrik itu bukan cuma semata-mata kita sholat kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita nyembah terus juga, enggak itu. Kalau itu musyrik yang jali jelas. Ini ada yang namanya musyrik khafi. Kan syirik ada dua tuh. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali itu syirik yang jelas. Kita sholat tapi masih percaya pada selain Allah, kekuatan selain Allah. Ada zat-zat yang dapat menolong dia. Kalau dalam Yasin kita baca wa takhudhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil Tuhan selain Allah untuk memberi pertolongan, baik melalui pohon-pohon, melalui benda-benda, dan apapun. Itu namanya syiriknya syirik jali. Ada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang nggak kelihatan. Apa syirik nggak kelihatan? Ya, apa dia? Pengen dipuji, sombong, ujub itu artinya apa? Kagum sama diri sendiri. Susah Pak. Jadi lebih susah menghilangkan ujub daripada ria. Kalau ria itu pengen dipuji orang, itu ria tuh. Tapi kalau ujub itu saya merasa lebih baik dari dia, ujub tuh. Nggak pengen dipuji sih, cuma saya merasa lebih baik dari kayaknya kerenan gue deh, kayaknya lebih sunnah gue deh, kayaknya lebih benar gue deh. Nah itu ujub tuh. Tapi kalau ria itu kita berpenampilan dalam sesuatu supaya dilihat orang. Kata-kata ro'a itu melihat. Nah ria itu pengen dilihat. Kalau ujub kata ajab, takjub pada diri sendiri, takjub kepada kealimannya sendiri, itu namanya ujub. Lebih susah menghilangkan ujub daripada ria. Makanya kan kita sendiri tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ujubi wal nuqsan. 3. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat-sifat ujub, riya, wal nuqsan. Nuqsan itu kekurangan, nakis. Jadi kan kita banyak kurang ini Pak. Nah kita minta pada Allah perlindungan supaya terhindar dari sifat-sifat. Kemudian, jadi kalau pengen surga kata Rasulullah, ibadah pada Allah. Tuqimus sholat itu apa? Menegakkan sholat, bukan kerjain, beda. Kerjain sama menegakkan beda, ya kan? Amil sholat sama akimi sholat beda. Kalau yang namanya akim, menegakkan itu benar-benar diperhatikan, syarat dan rukunnya diperhatikan. Ya, sebelum sholat diperhatikan bagaimana duduknya, bagaimana toharohnya. Sebelum berwudu perhatikan bagaimana airnya, syarat rukun wudu apa, syarat rukun air apa, sifat-sifat air apa, macam-macam najis apa. Itu kita harus pahami dulu. Jadi yang paling dasar sendiri itu kenapa seringkali orang sholatnya tidak berbekas? Kenapa? Ternyata sholatnya tidak memperhatikan toharoh. Ketika dia toharoh, bersucinya nggak beres, nggak sah. Ketika wudunya nggak sah, otomatis sholatnya tidak. Jadi rajin sih sholatnya mah, cuma dia nggak pernah perhatiin bagaimana pakaiannya suci apa enggak, wudunya bagaimana. Nah ini syarat-syarat hukum ibadah itu harus gantai. Ketika dia menggunakan air yang tidak sah digunakan untuk berwudu, air suci tidak mensucikan, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka di hadapan Allah berarti dia tidak sholat. Amin. Jadi makanya banyak sekali nanti orang sholat tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena ibadah nggak pakai ilmu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nusrat dalam kitab Matan Zubat.
Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Banyak orang beribadah kepada Allah tapi nggak pakai ilmu. A'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadahnya ditolak, nggak diterima. Kenapa? Karena tidak mau ngaji. Ngaji terserah mau di mana aja, yang penting ngaji. Fikihnya beresin dulu, syariatnya beresin. Kalau syariatnya sudah beres, nanti baru naik ke level lebih tinggi. Kadang fikih kita masih berantakan. Kemudian kata Rasulullah, ala adulluka ala abwabil khair. Ya Mu'ad, mau nggak saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi Rasulullah itu gitu Pak. Rasulullah itu walaupun seorang Nabi, seorang Rasul, itu nggak serta-merta kalau nasihat orang langsung nasihatin. Tanya dulu, mau nggak saya kasih nasihat? Apa? Mau nggak saya kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Itu Rasulullah itu dalam memberikan nasihat lebih pelajaran pakai etika. Itu seorang Rasul. Dan kita kadang-kadang karena merasa paling jago, merasa paling alim, buah orang dimaki pakai ilmu agama. Kadang-kadang orang bukan yang nggak mau dinasihatin, bukan. Cuma orang juga kan pengen lihat tempat. Ada orang gini, kita harus bisa lihat nih orang lagi pengen butuh nasihat kan enggak. Kalau lagi nggak butuh nasihat jangan dinasihatin. Gua nggak butuh nasihat, butuh duit kan ada kayak gitu. Ada nggak gitu? Ada. Karena ada situasi tertentu, itulah penting kita baca psikologi Pak dalam pergaulan. Kita perhatiin orang kira yang butuh nasihat, dia butuh rokok, butuh kopi, udah kasih kopi. Jadi jangan nggak mentang-mentang kita merasa lagi bagus, apapun ya, apapun itu yang lagi merasa lebih bagus, dia merasa kita dari kita rasakan begini. Tanya dulu, Mas Bayu bisa kalau begini, Mas Bayu, nih mau dengan saya rasanya? Enggak, ya sudah jangan. Boleh Pak, gimana ya? Baru kasih itu, tanya dulu, enggak? Itu cara yang tepat. Kalaupun kita ada teman lagi punya masalah, jangan cepat-cepat kita harusnya nggak begitu, harusnya begini. Orang bukan malah seneng, dia malah makin emosi. Tanya dulu, apa sih bos? Ngambek aja tadi, gini. Mau nggak anda kasih saran nih? Kalau dia mau ya apa? Ya boleh. Baru kalau udah kalau butuh nasihat, ya sudah jangan kasih nasihat. Doain aja ya Allah semoga dia dikasih kebaikan. Udah gitu. Rasulullah saja ketika memberikan nasihat, nasihat wajah itu nawarin dulu, menawarkan. Apa kata Rasulullah pintu kebaikan? As-saumu junnatin, as-saumu junnatun. Puasa itu menjadi perisai, benteng, ya, perisai yang dapat mencegah dari hawa nafsu dan keburukan. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah, dan sedekah itu menghapus kebaikan karena menghapus kejelekan, Dan sedekah itu menghapus kejelekan sebagaimana air menghapus api atau mematikan api. Kemudian wassalatu rajuli fi jawfil lail, dan salat laki-laki pada tengah malam. Jadi selain yang tadi itu yang 5, kalau ingin ke surga syahadat, puasa, sholat, zakat, haji, selain yang 5 kata Rasulullah, ada ibadah-ibadah lain yang sunnah yang derajatnya di bawah wajib. Paham ya? Di bawah wajib, itu sunnah muakkad. Nah kalau pengen dijalanin ini keren banget gitu loh. Apa kata Rasulullah? Yang pertama puasa sunnah. Jadi as-saumu junnatun di sini, saum di sini bukan puasa Ramadan ya, tapi puasa sunnah. Kan puasa Ramadan udah dibahas sebelum yang 5. Jadi ini tambahan. Kalau mau lebih mantap lagi kata Rasulullah, puasa sunnah. Karena kalau puasa itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak boleh. Makanya kata Rasulullah, kata para ulama juga, kalau puasa tidak bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat, tidak bisa mencegah dia dari sisa neraka, berarti dia masuk neraka. Ibadah puasa tidak diterima. Makanya kalau kita masih rada-rada pengen masih ngulgat lagi, puasa. Karena puasa itulah yang dapat meredam nafsu. Kita lagi puasa gitu, kalau puasa Ramadan, ngomong orang lu puasa.
Kan gitu kan? Nggak boleh gitu puasa. Nah ternyata puasa dapat mencegah keburukan. Karena sebenarnya asawujud jenatun. Nah selama Ramadan gitu kan. Nah, alangkah baik kalau di hari-hari biasa sunnah itu kita ya mungkin kita pakai kemarin kalau yang mutabar deh yang besar-besar kita sunnahnya apa? Puasa Idul Hijjah gitu kan? Mungkin di ayam lebih sebulan 3 kali 14, 15, 16 ayam lebih. Ini kalau puasa dalam 6 kali ya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak itu berat dah kalau gitu mah. Yang umum-umum aja deh, Senin Kamis apa aja. Atau kita lagi pengen banget puasa tapi nggak ada sebab nih. Kan iman kita kadang begitu Pak. Kita kalau boleh PA kan kayak iman begini push. Wah, catat tinggi nih. Pakai ibadah kan gitu pengen puasa. Ya ini mah puasa apaan ya? Ada nggak gitu? Nah kalau pada saat-saat tertentu kita lagi iman kita lagi naik, lagi gear ibadahnya lagi ada, pengen puasa yang paling gampang puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak itu puasa yang nggak ada sebab mutlak. Sama dengan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu mau kapan aja, mau pagi, siang, sore. Misalnya di Selasa kita sholat lagi, sholat sunat mutlak. Karena sholat sunat mutlak itu sama dengan puasa sunat mutlak. Yang namanya mutlak itu ya sunnah biasa, nggak ada sebab. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian puasa sedekah tutfi'ul khati'ah, dan sedekah itu dapat menghapus keburukan, menghapus dosa. Ya. Jadi kan kita sudah bahas buat bi'isayyatal hasanata tamkuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Ya namanya kita manusia kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang sih, sering banget silapnya. Ya apa kita suudzon, apa pemikiran kita kadang-kadang khayal yang kagak-kagak, otak nih. Kadang-kadang niatan-niatan nggak bagus, pandang-pandang nggak bagus, itu dosa tuh. Nah untuk menghapus dosa apa? Dengan cara sedekah. Kemudian wa sholatu rajuli fi jawfil lail. Nah, salat malam ya. Salat malam. Makanya kalau bisa maka sebelum ya ke masjid kalau bisa ya salat dulu deh. Ya. Mungkin enggak bisa 2 rakaat, 4 rakaat, kalau 4 rakaat dan 6 rakaat. Tapi ya, enggak apa-apa lah bangun 2 rakaat, paling enggak witir, karena kalau bagaimanapun para ulama mengatakan bahwa kebiasaan orang-orang soleh tidak lagi hal lain adalah sholat malam. Jadi orang-orang soleh itu nggak perlu dengan sholat malam. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh apa? Dia perbanyak sholat malam. Karena ciri orang soleh dia selalu melakukan sholat malam, bukan sholat isya malam-malam, beda nih. Sholat malam, sholat isya malam-malam, saya juga ngapain aja bang. Jadi sholat malam ya. Itu kalau bisa rutin jawfil lail. Ya. Kita sudah bahas ya tentang sholat malam dulu ada pertiga awal, pertiga tengah, pertiga akhir. Kalau jawfil lail ini berarti akhir. Pertiga akhir dari 2, 3, pokoknya menjelang subuh deh. Ya. Summatala kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat. Tata jafa junubuhum 'anil madaji hatta balaghun ya'malun. Ini surat As-Sajdah ayat 16. Ya. Pasir ayat 16 kalau masalah lengkapnya begini. Pernah nggak Pak? Bapak lagi sholat deh jamaah. Kata imam sujud aja. Nggak ada sebab. Nah, pernah nggak? Nah itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu karena imam membaca surat As-Sajdah yang kita bahas. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini tata jafa Rasulullah membaca tata jafa junubum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya itu artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap.
dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Jadi mereka itu menjauhkan lambung di tempat tidur. Artinya apa? Bang, namun kalau tiduran berarti mendekatkan lampu dengan tempat tidur. Tapi kalau menjauhkan berarti bangun. Siapa mereka? Nah, lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka itu siapa? Innama, ayat 15-nya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka mengukur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi pada ayat 16 yang dimaksud orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur siapa? Orang-orang yang yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang yang beriman itu menurut ayat ini adalah mereka yang senantiasa suka menjauhkan lambungnya dari kasur pada malam hari. Jadi maksudnya apa? Mereka orang-orang soleh itu sering sholat malam. Ayat 16. Nah, di ayat 15 disebutkan innama yu'minu bi ayatina. Sebenarnya orang-orang beriman dengan ayat-ayat alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Di dalam salat apabila imam membaca ini disunahkan perintahkan sujud. Jadi pernah bisa Allah kita nggak tahu nih, kadang-kadang kita maklum itu kita lagi sholat di belakang imam sujud subhanallah nah tadi subhanallah imam bukannya lupa, imam habis baca ayat sajadah maka dia sujud. Jadi nggak lupa lagi Pak. Ketika ketemu surat ada beberapa ayat dalam Al-Quran ketika ketemu ayat ini maka disunahkan sujud. Sujud itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, contoh surat biasanya di dalam Al-Quran ketika ada ayat-ayat sajadah itu dikasih tanda tuh. Di ujung ayat kadang-kadang dikasih gambar kubah, kadang gambar buku, kadang ada tulisan sedikit as-sajadah. Kemudian contoh lagi di surat Al-Alaq ya, wasjud waqtarib. Pernah nggak? Dengar ayat itu. Pada surat Iqra, wasjud waqtarib. Nah, pada wasjud waqtarib, kata sujud. Coba biasa itu kan tanggung ayat-ayat. Biasa imam kalau habis baca itu sujud langsung diri lagi baca surat berikutnya. Nah, ini biasanya potongan-potongan ayat. Jadi besok-besok kalau Bapak sedang sholat berjamaah ketemu imam tahu-tahu lagi baca surat dia sujud, berarti dia imam sedang membaca ayat-ayat sajadah sujudnya. Nah, sujud karena bacaan Quran, sujud karena bacaan itu disebutnya sujud tilawah. Tilawah itu dia bacaan Quran. Nah, sujud karena bacaan Quran disebutnya sujud tilawah. Apa sih yang dibaca ketika sujud tilawah? Nah, ini karena kita jarang juga mempraktekkan. Yang dibaca apa? Allahu Akbar. Wa la yastakbirun. Allahu Akbar. Sujud tuh imam. Sajjada wajhiyan lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sa'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, bacaan ini ada di dalam kitab Ibnu Daud dan Ibnu Jurayj. Namun kesahihannya masih diselisihkan. Ada juga pendapat ulama mengatakan dari Sayyidatina Aisyah yang dibaca bukan ini, tapi baca seperti bacaan sujud biasa. Subhanallah rabbiyal a'la. Ya, tapi ada juga ulama di dalam hadis Abu Daud, kemudian Tirmidzi dan Nasai itu bacanya ini. Tapi para ulama hadis masih mendiskusikan kesahihannya. Nah, karena ini agak sedikit panjang juga. Nah, kalau besok-besok Bapak ketemu seperti ini, jangan kaget. Imam bukannya lupa, tapi imam sedang sujud tilawah. Cukup kita baca apa? Baca sujud seperti biasa.
Beda lagi dengan ada sujudnya, ada sujud syukur. Sujud syukur beda lagi tuh. Kita kan pernah dengar kan sujud syukur. Sujud syukur itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Itu biasanya dapat di luar sholat. Misalkan Bapak dapat dapat rezeki besar, itu kan apakah bocah lulus sekolah, apakah tendernya jebol, apakah OBK-nya pencairan dan sebagainya. Ketika dapat rezeki, ungkapan rasa syukur itu kita sujud pada Allah. Niatin aku niat sujud syukur. Sujud sekali. Apa yang dibaca? Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Cukup sekali saja, 3 kali pun enggak apa-apa. Dan sujud syukur. Jadi ada sujud dalam sholat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kemudian tumatala tajaban tadi. Tumakola. Kemudian Rasulullah bersabda lagi. Ala ukhbiruka bi rasil amri wa amudihi wa dilwati sanamihi. Maukah aku kasih kabar? Kata Rasulullah. Maukah kamu memberitahu pokok dari segala urusan, tiangnya dan puncaknya, tertingginya? Aku menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika memberikan nasihat kepada Muadz bin Jabal, mengistilahkan, para ulama harus mengatakan Rasulullah sedang mengistilahkan, menggambarkan seekor onta. Seekor onta. Jadi ada kepalanya, ada badannya, ada tiangnya, ada tulang-tulang. Nah kata Rasulullah apa? Rasul amril Islam. Jadi kepalanya segala urusan adalah Islam. Kalau digambarkan kalau onta itu, Islam itu ya kepalanya. Apa? Maksudnya Islam itu sebagai kepala. Orang kalau masuk Islam harus apa dulu? Syahadat. Jadi syahadat itu adalah kepala. Apa jadinya kalau badan tanpa kepala? Gitu loh. Makanya badan ini ketika kehilangan kaki masih hidup, kehilangan tangan masih hidup. Tapi kalau kehilangan kepala, itu maksudnya. Jadi dikatakan dia masih ada ketika dia masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia dikatakan tetap Islam. Walaupun dia fasik, tetap Islam. Walaupun dia suka mabuk segala macam, yang juga melakukan perbuatan dia sudah masyarakat, tetap dianggap sebagai Islam karena kepalanya masih ada, karena dia masih bersyahadat. Dan kita tidak boleh memenggal kepalanya, kita tidak boleh menghilangkan kepalanya sementara dia masih bersyahadat. Karena Rasulullah sendiri menegaskan bahwa orang yang masih bersyahadat berarti masih punya kepala, berarti masih Islam. Yang pertama. Yang kedua Rasulullah wa umuduhu as-shalah, tiangnya, tulangnya apa? Apalah artinya badan tanpa tulang? Bisa jadi. Ini Bapak bisa duduk. Kenapa? Ada tulang. Daging ini nempelnya di mana? Di tulang. Coba andaikan badan ini tidak ada tulangnya, mau nempel di mana di daging? Daging nempel di tulang, kulit nempel di daging. Andaikan tidak ada tulang, ya sama aja kayak baju. Baju ketika kita nggak pakai kan. Nah jadi tiangnya sholat, tiangnya agama adalah sholat. As-sholatu iman. Lagi sekolah dulu, dia ada orang nih, stop. Jadi dia temannya belajar repot. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol ujung-ujungnya apa? Dia cukup berzikir aja nggak perlu sholat. Nah, sudah mulai ceritanya. Tidak ada yang namanya ulama tasawuf ahli sufi yang mengajarkan nggak sholat. Karena mereka semua sudah melalui syariat dulu baru main ke hakikat. Ini saya bilang ini pemahaman yang keliru. Karena apa? Dia tidak sholat itu dengan dia berzikir tidak sholat dia pakai ayat. Ayatnya apa? Aqimi sholati dzikri. Sholatlah kamu untuk mengingatku. Ayatnya betul nggak? Betul. Tapi pemahaman dia yang salah. Dia bilang kan sholat itu buat berzikir, buat ingat. Orang saya keinget kok. Itu apa sih sholat? Ayatnya betul. Tapi pemahamannya yang salah. Dengan dia sudah berzikir, dia sudah ingat. Padahal nggak gitu maksudnya. Ya. Sholat itu sebagai tiang agama. Kita sudah bahas masalah sholat yang
pentingnya dalam agama kita. Wadir waktu sanamihi al jihad. Kemudian puncaknya adalah jihad. Nah, kita harus paham nih. Jihad itu apa sih? Jihad itu bukan perang. Awas. Jihad bukan berperang. Jihad itu mempertahankan diri untuk menjaga kebenaran. Itu jihad. Apapun. Jadi nggak ada ceritanya Islam itu berperang karena jihad enggak. Islam itu berperang kalau dia dianiaya, ditindas, dihianati, dijual beli gitu bahasa kasar. Tapi nggak ada yang namanya Islam. Kan ketika ekspresi itu kan disebarkan dulu, ayo beribadahlah kamu kepada Allah. Nah, ketika ada utusan Rasulullah yang dipenggal kepalanya, dilukai utusannya, berarti dalam ukuran peraturan negara, berarti ngajak perang. Sama ketika pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi ke sebuah negara, ke Malaysia bisa. Nah ternyata delegasi kita dibunuh di sana, berarti dia ngajak perang. Itulah disebut dengan jihad. Gitu kan? Nah puncaknya itu adalah jihad. Karena kalau jihad itu sudah semua apa ya? Dekata maupun benda semuanya dikuasai. Kemudian ala ukhrijuka bimilaki dalika kulli. Kemudian maka kalian memberitahu kunci dari itu semua. Nah, kuncinya apa? Bala ya Rasulullah fa akhraja lisanil wa qala kuffa 'alaika hasa. Kalau Rasulullah itu mengambil lidahnya. Nih jaga. Jadi kata Rasulullah kunci dari itu semua nih. Jaga lidah. Karena apa? Seringkali ibadah kita rusak karena seringkali kita berperang berantem karena seringkali kita menyakiti orang kan seringkali apapun merusak seseorang karena lidah. Salamatul insan fi hifzil. Selamatnya manusia tergantung lidahnya. Ya. Ketika dia tidak bisa menjaga lidahnya, maka siap-siaplah akan menerima keburukan. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, jaga ini. Ya. Rasulullah menunjuk lidahnya saya bersabda, jaga ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disisakan ucapan-ucapan kita? Apa kita akan disisa karena omongan kita? Faqala apa? Takalika ummuka wa hal yakubun nasa fin nari ala wuduhi. Celakalah kamu. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur lebih dahulu adalah akibat lidah mereka. Jadi sholat kita, ibadah kita, ya itu nggak ada artinya ketika lidah nggak bisa dijaga. Orang yang nggak bisa jaga mulutnya Pak, itu nanti di neraka itu dibanding, bom, mukanya dulu yang itu akibat tidak bisa menjaga lisan. Karena pada satu kunci, yang kunci itu ya patokan. Surga nggak bisa dibuka kalau nggak ada kuncinya, pintu nggak bisa dibuka kalau nggak ada. Nah ternyata yang bisa merusak amal ibadah itu apa? Pantesan dikatakan salamatu insan fi hifzi. Selamatnya manusia tergantung dari dia bisa menjaga lidah atau tidak. Ketika lidahnya dipakai untuk sesuatu yang baik, memberikan nasihat, kemudian lagi memberikan kedamaian, maka lidahnya itu nanti akan membawa manfaat. Tapi ketika lidahnya nggak bisa dijaga karena omongannya orang jadi berkelahi, karena omongan orang yang tadi percaya tidak percaya, orang-orang ada gitu Pak. Mohon maaf ya. Ada tipikal orang yang ketika dia tidak suka sama seseorang, dia akan menghasut temannya supaya nggak ikut nggak suka. Ada yang kayak gitu. Jadi dia mengundang orang supaya ikut nggak suka. Kita pernah bahas dulu bahwa temanmu ada temanku, tapi musuhmu bukan musuhku, kan gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang undang orang yang tadi ya cuma satu jadi 10 orang benci kita tanpa sebab kita nggak tahu. Kan kita nggak suka aja gitu ya. Nah ini yang menyebabkan apa? Karena lisan. Ini cuma lisan juga bisa menjaga
mendamaikan orang. Maka sebenarnya kunci, ya, bisa menjerumuskan, bisa mencelakakan. Kalau lidahnya buruk, maka dia akan mencelakakan. Ya, kalau dia baik, dia akan membawa kebaikan. Baik, intinya dalam hadis ini kata Rasulullah, jalan ke surga itu minimal nih yang wajib aja dulu deh. Kerjain apa? Syahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Sudah Islam dulu deh. Beresin yang wajib-wajib dulu. Kalau mau nambahin boleh nggak? Boleh. Apa? Puasa sunnah. Kan gitu kata Rasulullah. Apalagi? Sholat malam. Apalagi? Sedekah. Udah. Itu aja. Terus mau yang lain? Mau? Boleh. Apa? Jaga lisan. Udah. Simpel. Itu kita kerjakan semua, insya Allah jalan menuju surga. Itu juga ada apa? Kita bisa dari mana? Baik, sampai sini ada mau tanya dulu. Ya. Yang tadi itu masalah apa? Surat sajadah itu kalau ketika imam sujud itu, nah itu makmum itu ikut sujud apa enggak? Iya. Kan gini. Ikut kan? Iya, kan? Makmum kan sujud, nanti yang lanjutin. Jadi ketika imam ya, wahum la yastakbirun, imam sujud nih. Nah semua makmum harus ikut sujud. Kan gerakan imam harus ikuti. Imam itu untuk dipatuhi. Ini jangan imam sujud kita diem aja. Harus ikut. Apapun yang kita harus ikut imam. Walaupun kita nggak bisa bacanya, apa? Ikut aja sujud. Karena bacaan imam bacaan. Tapi gerakannya yang ikut gerakannya. Beda kabaro fakabir kan gitu. Jadi makanya sholat juga kita harus perhatikan. Ngebarengin aja nggak boleh, apalagi mendahului. Jadi kalau kita mau takbir pun lihat dulu imam itu takbir sudah sempurna apa belum. Karena mohon maaf, ada imam terkadang nih dia punya ketika takbir dia nggak cukup cepat. Allah. Nah ketika imam belum selesai begini, kita jangan buru-buru takbir. Idza kabbara fakabir, apabila imam telah bertakbir, bertakbirlah kamu. Jadi tunggu imam takbir dulu. Allahu Akbar. Udah baru kita Allah. Jangan kita Allah, kita ikut di belakang Allah. Yang kita imam salah niat diulang lagi. Ada kayak gitu? Ada. Allah, padahal di salat jawab ini niatnya asal Allah. Posat asal diulang lagi. Ada imam yang seperti itu, makanya sesuai imam dulu. Nah, kalau Pak yang tadi Pak Bayu itu imam sujud, ikut sujud, imam bangun. Dan sujud ini hanya sekali. Tapi tidak, kadang-kadang imam juga suka kelupaan, Pak. Ketika ayat sejadah ini dia lupa. Ya sudah, nggak masalah, kan hukumnya juga sunnah. Nah, atau kita ada bisa di mana nih? Kan suka tadi saya kalau di subuh kan kadang-kadang ya baca dari baik baca ada surah sajadah tuh, wah sajadah udah buru-buru sujud baca yang tadi tuh sajadah wajib dan kalau bisa, kalau nggak bisa subhanallah biar atau subhanallah bihamdika boleh. Pakai tasbih yang dibaca itu punya sunnah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, ini lagi masalah itu tadi. Boleh. Masalah itu kan ikrar bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kan kalau nggak salah kan akhirnya kan wasjud. Nah, itu kan ayat sejadah itu ya kemana-mana. Itu kan biasanya kan kadang termasuk saya pun kan harusnya kan langsung sujud ya. Dan silakan. Nah, tapi selama ini karena saya nggak tahu gitu dan ya, belum paham. Biasanya saya ruku dulu gitu kan. Terus jadi kan gini, kalau sujud tilawah itu dia hanya sekali, ya kan? Dari diri langsung sujud, nggak pakai ruku. Dan itu memang niatnya beda. Apa dia sujud tilawah? Itu ada niatnya sendiri, Pak. Jadi ketika turun itu nggak kata-kata turun, imam itu dalam hati niatkan memang dia sujud tilawah. Nah kita, maksud saya jangan sampai nanti gini, kita nggak tahu imam sujud, kita pikir imam lupa nggak ruku, bukannya imam lupa ruku, ente yang nggak paham gitu loh.
Paham ya? Jadi ketika imam langsung sujud, nah berarti imam lagi sujud tilawah. Nah, tadi yang masjid waktu itu kan akhir ayat, Iya. gitu kan? Jarak imam melakukan sujud itu, kenapa? Akhir ayat. Kalau sujud tilawah itu di tengah. Jadi habis sujud bangun lagi lanjut ke ayat berikutnya. Nah yang tadi itu ayat sajadah kan 15, ya kan? La yastabdilun sujud bangun lagi kasut watajafa. Nah yang tadi tuh ayat ke-16 nya. Nah tapi kalau yang ayat-ayat biasanya imam ketika dia rakaat sujud tilawah dia bangun lagi baca surah setelahnya. Ganti surah. Paham ya? Baik, lagi. Pokoknya nanti kalau Bapak di rumah lagi tadarusan, ada di ujung ayat gambar kubah atau gambar tubuh atau ada tulisan sajadah, nanti itu ayat sajadah. Disedangkan sujud. Itu ada beberapa ayat sih, berapa ayat? 3 ke 4 kalau salah. Baik, lagi. Ya Ustaz, ini yang terakhir nih masalah beda. Karena kan kita mudah terasuk nih. Misalnya saya pas kopi CS-an gitu. Jadi kalau di situ, kalau kita nggak tahu apa-apa nih orangnya, jadi kita mudah terhasut. Bagaimana cara menghindarinya? Karena kan kita lebih percaya teman kita gitu yang saya banget orang yang belum kenal karena dihasut kita jadi ikut terhasut. Makanya kan di dalam Al-Quran bilang iyyakum wazzon fa inna zonna aqrabul hadis. Hindari berusaha zon. Jangan ikut-ikutan marah, ikut-ikutan benci, sujud aja nggak boleh. Jadi ketika ada orang hadir yang kagak-kagak gitu kan, jangan sujud dulu. Klarifikasi apa ada dalam bahasa Islam klarifikasinya? Tabayun dulu benar kah gitu. Jadi jangan apalagi kembali yang saya katakan tadi kita ikut-ikut membenci orang yang sebenarnya nggak ada masalah sama kita. Contoh, saya punya masalah sama Pak Anton sebenarnya enggak ada. Ternyata Pak ini nggak suka Pak Anton, ngomong ke saya. Ngerayu saya supaya benci Pak Anton juga. Nah, urusannya apa? Gitu loh. Ini yang nggak boleh. Jadi tidak boleh kita punya prasangka buruk kepada orang, apalagi sesuatu yang nggak ada dengan kita. Nah kalau kasus tadi, misalkan ada orang nih jag-jagin orang lain, ya kita jangan sujud dulu. Harus klarifikasi dulu. Benar apa kagak? Kalau lagi ikut kita yang dimusuhin. Nah, itu tadi saya bilang kita mau masukin kalian di mana? Kan gini, Anda nanti bersama teman Anda di akhirat. Itu patokan tuh. Anda akan bersama teman Anda di akhirat. Tinggal dilihat di dunia temannya sama siapa. Paham ya? Nah kalau kita bertemu dengan teman-teman orang-orang seperti itu, yang mohon maaf, yang selalu berbuat buruk, selalu bikin onar, gitu, ya nanti sadar sama mereka. Malah kadang-kadang kita sudah baik aja dianggapnya buruk, gara-gara kenal sama orang yang dianggapnya tidak baik. Itu ibarat bahasa bilang orang kalau sama tukang minyak wangi kebagian wanginya, walaupun dia tidak pegang minyak wangi kebagian gitu. Nah kalau ada orang seperti itu, saran saya ya sudah, bos jangan ingat temanmu temanku, musuhmu bukan musuh. Paham ya? Tuh, jadi hindarilah kita prasangka buruk, apa itu ikutan sesuatu yang jelas tidak baik. Baik, ada lagi? Ya, Pak Mufti. Kenapa surat Fatihah saja selalu dibaca saat sholat subuh di hari Jumat? Itu yang pertama. Yang banyak masjid-masjid dilakukan seperti itu ya. Terus yang kedua, untuk sujud sahwi itu pelaksananya itu gimana sih Pak? Kalau kita berubah sholat satu rakaat atau satu bacaan atau apakah kita sujud sahwi? Ya. Kita belajar begini ya. Ya, seringkali ditemukan imam-imam itu baca surah As-Sajdah pada salat subuh. Ya, tapi nggak harus, tidak harus dilakukan pada salat subuh. Saya waktu di pondok itu seringkali menemukan pada salat isya, bahkan maghrib.
Isya bahkan maghrib. Itu seringkali guru saya melakukan sujud tilawah pada saat isya atau sholat maghrib. Kalau ada yang melakukan sholat subuh ya itu nggak masalah, gitu kan? Mungkin karena subuh kan lebih apa namanya banyak sujudnya nggak masalah. Jadi masalah mau kapan saja itu nggak jadi patokan, ya. Kalau banyak yang subuh ya mau silakan. Sama aja ketika ada orang sholat maghrib itu saya baca selalu kuliah, emang nggak boleh yang lain, ya boleh, nggak apa-apa gitu kan. Cuma mungkin dia lebih tahu sirinya, lebih tahu siri. Kemudian yang kedua masalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini ada dua pendapat. Kalau dia lupanya kelebihan rakaat, maka dia kerjakan di akhir sebelum salam. Ya kan? Tapi kalau ragunya dia kekurangan, contoh tasawuf akhir, bukan tasawuf awal, maka dia sebelum tahiyat. Jadi habis sujud biasa sujud lagi. Itu, ya. Tapi umumnya orang untuk membedakan antara sujud biasa dan sujud sahwi selalu dikerjakan di akhir, ketika sebelum salam. Jadi fil alamin innaka hamidum majid, selesai tahiyat baru dia sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Bacaannya bagaimana? Baca ada dua pendapat. Ada yang baca subhana man la yanamu wa yasbu, itu boleh. Ada juga membaca subhana rabbil a'la. Jadi sujud sahwi itu, ya. Kapan pelaksanaannya? Itu umumnya orang laksanakan di akhir sebelum dia salam, ya kan? Sebelum dia salam. Tapi kalau dia ragu bilangan rakaat, nah ini pelajaran juga nih. Kan gimana kalau kita ragu tentang bilangan rakaat? Ambillah yang sedikit. Misalkan begini, ketika kita seharusnya tasyahud akhir, ragu nih 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Atau 2 apa 3 ya? 2 apa 3 ya? Bilang 2, naik gitu. Jangan bilang yang kecil, jangan yang kecil. Kecuali dia rakaat terakhir. Rakaat terakhir, misalkan, tapi sholat wajib ya. Rakaat terakhir ini bisa. Seharusnya tahiyat akhir. Dia bangun, imam, makmum, tambah, subhanallah, turun. Imam harus turun. Dan itu nggak perlu diketahui karena tetap dibilangin 4 dan tambah. Ini masalah kalau di tengah-tengah, ya tengah-tengah. Misalkan seharusnya dia tasyahud awal, tahiyat awal ini nggak langsung bangun lagi. Nah makanya diadakan sujud sahwi untuk nutupin kelupaan. Kapan pelaksanaannya? Di akhir tahiyat akhir. Itu waktu ya. Dari cukup. Apa ini? Nah ini tadi dari baik ya, kalau ada lagi saya sekian. Nanti habis 30 kita akan bahas di depan yang akan datang. Begini akan datang kita akan bahas berapa? 2 hadis kali ini. Kalau saya hadis pendek-pendek sih, tak terlalu panjang. Paling dari 36 aja agak lumayan. Ya. Demikian dari saya.